Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa tayangan mengenai curhatan dari netizen yang selama ini sudah kesel, muak, jengkel melihat wajah Roy Suryo, Rismon, Kozinudin, Tifa yang tiap hari muncul di TV, muncul di podcast, menyudutkan, merendahkan Pak Jokowi. Tapi sampai sekarang belum ditangkap-tangkap juga. Belum juga diborgol, teman-teman. Karena mereka ini biang gaduh. Yang selalu membawa-bawa rakyat. Yang selalu memanfaatkan narasi-narasi liarnya untuk menyerang Pak Jokowi dan keluarganya loh. Bahkan ya, curhatan netizen ini dipenuhi dengan kebun binatang, kata-kata yang mungkin ya bisa dibilang kotor, cuma ya mau gimana teman-teman, kita juga harus memaklumi kalau netizen ini kesel gitu. Dan mungkin ini adalah curhatan hati juga dari kebanyakan orang yang mencintai Pak Jokowi, cuma mereka tidak berani membuat video sefrontal teman-teman yang nanti akan kita lihat videonya teman-teman ya. Nah, selain itu ada video di mana Amin Rais ternyata sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Waduh. Ini juga yang kita tunggu nih. Amin Rais akan segera masuk penjara. Wah, semoga saja teman-teman ya. Karena dia ini bikin gaduh juga. Bikin ribut. Selalu menuduh yang tidak-tidak Pak Jokowi dan keluarganya. Ya, semoga ya semua segera masuk penjara teman-teman. Biar kita nggak gaduh lagi gitu. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mohon maaf Mbak, kalau saya katakan Jokowi pembohong itu rakyat semuanya percaya. Oke, kan nanti sudah siap. Tompel, asu. Kau kalau ngomong asal bunyi aja kau. Kayak Waduh. Kalau kau katakan Pak Jokowi itu seorang pembohong, semua rakyat percaya dengan omongan kau. Tai ayam kau, Sabar Harus Bu. kau sedikit cakap. Jangan kau bawa rakyat. Kalau kau ngomong atas nama kelompok lain aja. HTI sama FPI. Betul. Ya, sama kelompok-kelompok abah itu. Kau bawa rakyat, emang manusia setan ya kau. Lama-lama gerem kali nengok kau, jijiknya aku nengok kau betul. Kalau depanku kau, udah ku gonikan kau, udah ku buang ke sungai Babulun sana ya. Biar makan buaya sana tuh kau. Geram ini tompel ini. Tompel kau itu upil atau apa itu? Kok bereskan lu muka kau? Itu terus kau mandi biar segar. Mukamu aja atau muka apa aku tengok? Kayak gak pernah mandi kau tompel. Wajahmu wajah kusut, tapi omonganmu tak macam mana. Kalau kau ngomong atas nama kelompok kau ya tompel, jangan kau bawa rakyat. Bagulung kau. Mandi pel. Biar nggak kusut katanya. Wah, ini ibu ini sepertinya mewakili kita semua teman-teman ya, untuk merujak si empel gitu ya kan. Waduh, keras juga ibu ini. Kalau nampak depanku, ku tumbuk dia kayaknya. Sylvester, jaga omonganmu ya, atau kita ketemu lagi face to face. Rismon, jaga bacotmu. Bagi saya, kau ini cuma asu. Asu. Asu kalau sudah menggonggong tidak akan menggigit. Ya, ingat itu. Kata pendukungmu kau ini manusia paling berani. Itu karena pendukungmu juga kelompok asu. Otak-otak kotoran semua. Ya, yang nggak ngerti apa-apa. Ya, kau sok jago, sok nantang sini. Ya, kau nantangin ngegas ke Pitra. Begitu digas balik sama Pitra, kau langsung ciut. Kau sok nantangin Bang Hercules, tapi di Tanah Batak. Coba, kau di Jakarta, Bang Hercules di Jakarta, nantanginnya di Tanah Batak. Itu maksudmu apa? Mau ngajak orang Batak ngelawan Bang Hercules? Kau nggak dianggap kau sama orang Batak. Kau cuma sampah bagi kami orang Batak ini, ya. Jangan terlalu gede bacotmu, ya. Kau cuma pengecut, ya. Ayam sayur. Aduh. Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa teman-teman. Sudah dua nih orang yang mewakili kita ya. Yang pertama tadi si Empel, yang kedua si Rismon yang ngomongnya keras doang ya kan. Giliran diajak ditantang diskusi soal pembuktian nggak mau dia katanya. Nggak mau dia.
Kata pendukungnya tadi apa? Dia paling berani. Berani apanya? Berani bacot. Aduh, sepertinya banyak yang mewakili kita, teman-teman ya. Banyak yang kesel gitu. Aduh. Barang siapa berjuang sungguh-sungguh di jalan kami, Apa lagi sekawan kami ini? mudahkan keberhasilan jalan itu. Insya Allah kemenangan sudah dekat, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebentar lagi Jokowi tidak berkuasa secara formal, tidak berkuasa secara informal. Sebentar lagi Jokowi ditangkap, sebentar lagi Jokowi diadili. Rakyat menang, rakyat berhasil. Sebentar lagi Nasrul minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tolong Pak Purnomo pasiennya lepas nih. Katanya tadi apa? Sebentar lagi Pak Jokowi ditangkap dan diadili. Nggak kebalik tuh, hah? Nggak kebalik tuh Pak. Itu kalau teriak-teriak ulat lehernya jangan sampai putus ya Pak. Tadi Anda teriak-teriak takutnya putus urat lehernya. Tadi udah kelihatan tuh tegang-tegang semua tuh urat lehernya. Ini orang-orang halu bin Bahlul kali ya. Politisi senior Amin Rais ikut dipolisikan buntut menyebarkan narasi dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Ini yang kita Widodo. tunggu-tunggu nih. Adapun Amin Rais dilaporkan oleh pendukung Jokowi yang tergabung dalam Komite Rakyat Nasional Kota Depok. Ini yang kita Ketua tunggu-tunggu Majelis Syuro teman-teman. Partai Umat itu dijerat Wow. pasal dugaan tindak pidana penghasutan atau penyebaran berita bohong. Ketua Komite Rakyat Nasional Kota Depok Karim Rahayaan mengonfirmasi pelaporan itu pada Senin 28 April. Karim mengatakan pihaknya juga melaporkan sejumlah nama selain Amin Rais. Waduh. Salah satu yang ikut dilaporkan adalah pakar telematika Roy Suryo. Amin, Adapun nama-nama yang amin. dilaporkan antara lain Amin Rais, Bambang Mulyono, Muhammad Taufik, Rismon Hasianipar, Roy Suryo, Sugi Nur Raharja atau Gus Nur. Waduh. Semoga Amin Rais juga masuk teman-teman ya. Semoga juga dia masuk di Prodeo gitu, biar gabung sama kawan-kawannya. Kalau nggak gabung nanti nggak setia kawan Amin Rais ya kan? Gimana menurut kalian kan? Ini sangat perlu nih masuk Prodeo juga dia. Kata Suryokon, Panci ini diserang secara gaib atau disantet dari Solo. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi, ya. Iya, terjadi. Karena orang juga tahu semua lah, gitulah. Yang namanya gelembuk Solo itu terjadi. Ya, tapi ya saya senyumin aja deh, gitu, kayak gitu. Gak apa-apa. Sakti. Yang jahat tetap Sakti. jahat, yang batil tetap batil. Iya, Anda jahat, Anda batil. Gitu. Insya Allah balik ke orangnya. Ya, gitu. Insya Allah balik dan orangnya udah mulai kelihatan sekarang. Orang bisa menilai kok. Ya nggak mungkin toh. Panci ini kan rajanya iblis. Masa iblis mau nyerang rajanya ya nggak berani toh. Terus katanya si Panci ini mau melaporkan tindakan tersebut ke HAM. Emang HAM sekarang ngurusin demit. Gimana negara Indonesia mau maju, yang luar negeri aja. Mohon maaf teman-teman ya, mohon maaf sebelumnya. Di video ini sepertinya banyak kata-kata yang kurang sopan dan kurang pantas gitu. Tapi ya, walaupun seperti itu sedikit mewakili emosi kalian kali ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah mikirin bikin robot yang canggih, sedangkan di Indonesia masih aja mikirin dukun. Sebenarnya Suryokon pakar apa sih? Pakar itilmatika atau pakar goib? Dan anehnya Suryokon dan pengikutnya ini tidak percaya sama UGM, tidak percaya sama Polri, tapi dia percayanya sama dukun. Harusnya kiriman santet yang katanya dari Solo itu harusnya lo uji dulu sama Rismon, sama Tifa, itu di lab secara forensik. Jadi santetnya itu asli apa palsu.
sebenarnya itu lo itu pakar apa sih? Pakar ilmatika atau pakar goib? Lo ini namanya Roy Kon. Masa mau jadi Roy Kiyoshi? Harusnya si Panji itu seneng kalau disantet. Soalnya kemarin teman saya itu juga disantet tuh. Perutnya itu dimasukin paku lah, dimasukin besi, dimasukin semen, dimasukin batako, dimasukin pasir. Lah sekarang teman saya malah bisa buka toko bangunan. Delogok. Aduh, bahaya nih teman-teman. Ini video ini gawat nih, aduh. Ini gawat nih. Ini kayaknya nanti bakal banyak pelanggaran dari YouTube nih. Semua emosi yang terluapkan ya kan. Aduh. Kasih tahu ya guys. Seseorang dikatakan pakar itu apabila S2, S3 atau S1, S2, S3 itu keilmuannya sama guys. Misalnya seorang pakar telematika di mana S1-nya ilmu telematika, S2-nya ilmu telematika, S3-nya ilmu telematika, dan dia mengajar S1, S2, S3 telematika. Itu baru dikatakan pakar guys. Lah sekarang Roy Suryo S1-nya aja ilmu komunikasi. S2-nya Magister Kesehatan. Kesehatan loh. Memang di UGM, tapi keilmuannya bukan telematika. Dari mana guys dia dikatakan pakar? Dari mana? Rumusnya apa dia dikatakan pakar? Atau dia ngaku-ngaku pakar? Ngaku doang Karena kayaknya setiap ya. kali dia mungkin menawarkan diri menjadi seorang ahli atau seorang pakar di persidangan. Sedangkan pengalaman mengajarnya dia hanya mengajar diploma. Saya googling ya, saya cari buku-buku tentang telematika, nggak ada. Nggak ada. Padahal seorang ahli atau seorang pakar itu harus menulis buku, harus menulis jurnal yang terkait dengan keilmuannya dia, yaitu telematika. Guys, sampai sini paham kan? Waduh. Ya begitulah teman-teman ya. Kalau orang yang hanya ngaku-ngaku pakar tapi bukan pakar sebenarnya, hanya mengakui diri sendiri kalau dia itu pakar, dan tadi dia S2 kesehatan, sepertinya Roy Suryo ini butuh ngetes kesehatan jiwa dia sendiri gitu, atau kesehatan jiwa si Tifa, Rismon, Kosinudin ya kan, biar ilmunya lebih bermanfaat gitu. Itu saran kita ya kan. Menurut Rai Suryo, Rismon Sianipar beruntung karena saat datang ke UGM bisa menemukan sendiri skripsi Jokowi. Beruntung. Hal itu pun dibantah oleh analis forensik digital, Joshua M. Sinambela yang merupakan pemilik dokumentasi skripsi Jokowi yang diklaim milik Rismon Sianipar. Waduh. Joshua mengatakan, dirinya bersama para pakar asli sudah geram dengan perbuatan Rai Suryo CS. Ia kemudian memberikan bukti foto skripsi dan layar ponselnya yang mengirim dokumen itu pada Rismon Sianipar. Namun saat diajak bertemu dan diskusi soal skripsi itu, Rismon belum bersedia dan beralasan mencari jadwal. Ada pakar gadungan yang mengaku sejak lama udah lihat skripsi Jokowi, tetapi pakai video, foto, dan dokumentasi yang pernah saya kirimkan dan diaku-aku miliknya, tulis dia lagi. Ia bahkan menyindir Rai Suryo CS tidak mengetahui fungsi alat yang digunakan untuk forensik digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini khusus akan menyampaikan salam kepada Bang Roy Suryo, ahli telematik katanya. Katanya. Saya heran Bang terhadap sikap Anda. Kenapa Anda sih kok buat bingung, buat resah masyarakat bawah, masyarakat akar rumput? Mengapa saya sampaikan seperti itu? Apapun yang sudah dilakukan oleh Anda, itu sudah terpatahkan, sudah terjawab oleh UGM selaku
lembaga yang menerbitkan ijazah itu. Dan juga sudah terpatahkan oleh hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim. Kalau Anda tidak percaya kepada Bareskrim selaku aparat penegak hukum, siapa lagi, Bang? Anda masih berkilah bahwa Anda masih belum puas dan masih menunggu persidangan. Persidangan apa yang Anda tunggu? Saudara tidak paham hukum mungkin. Persidangan apa yang Anda tunggu? Persidangan pidana. Bagaimana bisa naik ke persidangan pidana kalau dalam penyelidikan saja oleh Bareskrim sudah dinyatakan bahwa tidak cukup bukti bahwa itu adalah ijazah palsu. Dan ijazah Pak Jokowi adalah asli. Persidangan perdata umum. Apa ada hubungan pihak-pihak tertentu dengan Pak Jokowi untuk melakukan gugatan? Karena gugatan perdata umum itu adalah antar kepentingan individu maupun individu dengan pihak pemerintah. Pak Jokowi bukan orang pemerintahan, Bang Roy, ya. Kalau persidangan tata usaha negara, apa yang mau digugat di persidangan tata usaha negara oleh Anda? Sengketa tata usaha negara itu adalah sengketa antara individu, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Kalaupun bisa, Anda akan menggugat UGM, tetapi di dalam Undang-Undang 5/1986 tentang peradilan tata usaha negara, ada batasan bahwa sebuah keputusan tata usaha negara itu maksimal 90 hari untuk bisa digugat. Bang Roy, Anda bingung rupanya, Bang. Bingung dia, bingung, pusing. Jangan terus-teruskan, Bang. Kasihan masyarakat kecil ya, Bang, ya. Nggak siap masuk Bang penjara, Roy. ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, teman-teman. Itu tadi penjelasan dari pakar hukum mengenai kasus dari ijazah palsu ini, teman-teman. Ya, yang sepertinya memang Roy Suryo nggak ngerti gitu, nggak paham dia. Dan lagi-lagi saya mohon maaf banget. Karena di video ini banyak sekali kata-kata yang sepertinya tidak pantas untuk kita dengarkan, teman-teman. Apalagi kalau kalian nonton bersama dengan keluarga di rumah. Takutnya ada anak kecil yang mendengarkan kata-kata ini dan ya diserap oleh dia. Nah, ini nanti saya akan edit, teman-temannya, biar tidak terlalu frontal gitu. Ya, walaupun itu adalah bentuk kekesalan dari kawan-kawan kita, dari rekan-rekan kita, tapi ya sepertinya ini terlalu berlebihan juga, teman-teman ya. Saya juga sampai tidak siap gitu mendengarkannya. Saya sampai shock gitu. Waduh. Gimana gitu ya kan, agak ngeri-ngeri, teman-teman, agak lebih berani teman-teman kita ini ya. Tapi ya apapun itu, kita doakan semoga Roy Suryo CS, Tiva, Rismon, Kosinudin nggak dilaporkan, dia kuasa hukumnya, segera diproses oleh kepolisian. Karena ada banyak juga pesan WhatsApp yang masuk ke saya, katanya, Bang, ayo dong kita dorong aja nih polisi, kita dukung polisi segera mengusut kasus ini, segera menuntaskan kasus ini, biar tukang-tukang gaduh ini tidak lagi merendahkan dan menghina Pak Jokowi. Ya, kita dukung Polri, Bang. Suarakan terus kebenaran. Ya, iya, kita selalu menyuarakan kebenaran. Dan kita doakan, teman-teman. Kita dorong agar Polri segera mengusut tuntas kasus ini. Ya, ada banyak orang di luar sana yang mungkin hanya menonton, tidak berkomentar, ataupun tidak mengirimkan pesan WhatsApp. Tapi ya, sepertinya mereka juga punya keresahan yang sama gitu. Mereka juga kesel, muak, jengkel sama orang-orang ini. Dan tadi Amin Rais sudah dilaporkan juga ke polisi, teman-teman ya. Sudah dilaporkan ke polisi. Dan kita tunggu saja nih bagaimana action dari polisi. Apakah Amin Rais juga akan masuk penjara? Karena ya sepertinya itu juga yang kita harapkan ya. Karena Amin Rais selama ini memang juga jejak rekamnya waduh luar biasa, teman-teman. Jejak rekamnya tuh kayak benang kusut gitu-gitu dia. Aduh, selalu menghina, merendahkan Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, bahkan Mas Gibran, Kaesang, suka dikata-katain nama dia. Dan tadi si Rizal Padilah kembali berorasi, katanya Pak Jokowi sebentar lagi di penjara, sebentar lagi diadili, rakyat akan menang. Rakyat yang mana? Pak Jokowi diadili karena apa? Karena apa? Nggak kebalik tuh kalian yang diadili, nggak kebalik, Kasihan ente nih udah tua tapi kelakuannya kayak anak kecil gitu loh. Kayak anak kecil kelakuan antum-antum ini. Nggak jelas. Tiap hari podcast, tiap hari lapor sana sini, tiap hari bikin statement pernyataan, tiap hari menyebarkan narasi-narasi liar, tiap hari konferensi pers, tiap hari pertemuan, teriak-teriak. Apa sih kerjaan kalian ini selain bikin gaduh gitu?
Berapa kalian dibayar? Berapa gitu? Jujur aja udah. Biar si Roy juga cepet digantung tuh di Monas. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.